Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hati yang Baru. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 memberitahu kita bahwa sewaktu Allah membersihkan kita, menyelamatkan kita atau melahirkan kita kembali, Dia memberi kita hati yang baru. Jadi menurut ajaran Alkitab, kelahiran kembali juga memberi kita hati yang baru. Apakah hati yang baru ini? Hati yang baru berarti hati yang lama telah menjadi baru. Hati yang baru ini berasal dari pembaharuan hati kita yang lama. Jika Allah memberi kita hati yang baru, hal ini berarti Allah memperbaharui hati kita yang lama. Setelah mengatakan bahwa Allah memberi kita hati yang baru, Yeskiel pasal 36 ayat 26 juga mengatakan bahwa Dia menjauhkan hati kita yang keras dan memberi kita hati yang taat. Berdasarkan ayat ini, kita menjadi jelas bahwa Allah memberi kita hati yang baru dengan cara memperbaharui hati lama kita. Asalnya hati kita melawan Allah, tidak mau Allah, dan keras seperti batu terhadap Allah, sehingga menjadi hati batu. Ketika Roh Kudus melahirkan kembali kita, Dia membuat hati kita menyesali dosa dan menjadi lembut terhadap Allah. Karena itu, setelah dilahirkan kembali, hati batu kita ini diubah menjadi hati daging. Hati yang keras seperti batu itu adalah hati kita yang lama, sedangkan hati daging yang lembut ini merupakan hati baru yang Allah berikan kepada kita. Ini berarti sewaktu kita dilahirkan kembali, Allah memperbaharui hati kita yang lama dan menjadikannya lembut. Hati kita merupakan organ untuk menyatakan kecenderungan dan rasa sayang kita terhadap sesuatu. Hati kita mewakili manusia kita. Semua kecenderungan, rasa sayang, kesenangan, dan keinginan kita ini merupakan fungsi hati kita. Sebelum kita dilahirkan kembali, hati kita condong kepada dosa, mengasihi dunia, dan mendambakan hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Sebaliknya, dingin dan keras terhadap Allah. Tidak ada kedambaan dan rasa kasih terhadap Allah. Terhadap Allah dan hal-hal rohani, tidak ada minat dan tidak ada rasa damba sedikit pun. Karena itu, ketika Allah melahirkan kita kembali, Dia memperbaharui hati kita dan menjadikannya hati yang baru, yang memiliki kecenderungan baru, kasih sayang yang baru, kesenangan yang baru, dan hasrat yang baru. Jadi begitu kita dilahirkan kembali dan diselamatkan, hati kita condong kepada Allah, mengasihi Allah, dan menginginkan Allah. Terhadap perkara-perkara Allah, perkara-perkara rohani, dan perkara-perkara sorgawi, hati kita juga mempunyai kesenangan dan kedambaan. Setiap kali hal-hal ini disebutkan, hati kita penuh sukacita, tanggap, dan penuh semangat. Saudara-saudari, sudahkah Anda melihat hal ini? Allah memperbarui hati kita dan memberi kita hati yang baru pada saat kita dilahirkan kembali. Dikarenakan Ia ingin kita condong kepadanya, memuja Dia, damba kepadanya,
dan mengasihi Dia. Sebelumnya kita tidak mengasihi Dia dan tidak dapat mengasihi Dia karena hati kita usang dan keras. Kini Dia telah memperbaharui, melembutkan, memalingkan hati kita sehingga kita mampu dan mau mengasihi Dia. Karena hati kita telah diperbaharui, telah menjadi hati yang baru, maka sekarang hati kita mempunyai fungsi yang baru. Fungsi yang baru ini adalah condong kepada Allah, mengasihi Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kelahiran kembali memberi kita hati yang baru, maka kita punya kecenderungan dan kasih yang baru, hasrat dan kerinduan yang baru. Kecenderungan, kasih, hasrat, dan kerinduan yang baru ini semuanya mengarah kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Inilah fungsi hati yang baru. Ini juga adalah tujuan Allah memberi hati yang baru kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dilahirkan kembali. Kami memiliki hati yang baru untuk merindukan-Mu dan mengasihi-Mu. Biarlah kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.